Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrianti dengan NIM 202101010316. Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Baik, langsung saja kita ke materi dari kelompok 7, yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-Undang Sarbanes-Oxley disahkan di Kongres Amerika pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini menekankan perlunya penilaian atas pengendalian serta pelaporan keuangan bagi seluruh peserta. Kemudian tujuan dan Sarbanes-Oxley adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekankan pentingnya pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau manajemen. Tujuan dari pengendalian internal yang pertama mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan, kemudian menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, kemudian memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, kemudian menjaga keuangan perusahaan. Adapun komponen pengendalian internal yang pertama lingkungan pengendalian atau control efficient, kemudian yang kedua penilaian resiko atau assessment atau risk assessment, kemudian yang ketiga prosedur pengendalian atau control activities, kemudian yang kelima pengawasan atau monitoring. Kemudian kas yaitu yang pertama ada pengendalian terhadap penerimaan kas, yang kedua pengendalian terhadap pembayaran kas. Pembayaran kas ini menggunakan yang pertama sistem voucher dan yang kedua sistem transfer. Yang kedua sistem transfer elektronik, yang ketiga rekening bank dan yang keempat rekonsiliasi bank. Materi kelompok 8 yaitu akuntansi piutang. Akuntansi piutang atau usaha jangka pendek dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama piutang usaha atau piutang terhadap langganan. Kemudian yang kedua piutang yang akan diterima. Adapun hal-hal yang termasuk dalam piutang yang akan diterima adalah yang pertama wesel tagih dan bond, kemudian yang kedua gedung, mobil dan lain-lain, dan yang ketiga pendapatan piutang. Adapun penggolongan piutang dan umur piutang, yang pertama piutang lancar, yang kedua piutang tidak lancar, yang ketiga pendapatan piutang. Adapun jenis-jenis piutang, yang pertama piutang usaha, piutang tagih, dan piutang lain-lain. Sebelum melakukan pemberian piutang, perlu dilakukan dan diperhatikan yang pertama kebijakan kredit, yang kedua penyelidikan kredit. Penyelidikan kredit ini terbagi menjadi 3 tahap, yang pertama lapping, yang kedua window dressing, dan yang ketiga penggelapan piutang. Pengertian dan karakteristik investasi jangka pendek. Investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara. Ada beberapa investasi jangka pendek, yaitu yang pertama tabungan, yang kedua deposito, yang ketiga reksadana. Adapun investasi jangka pendek dalam saham, yang pertama pencatatan penjualan saham, yang kedua investasi jangka pendek dalam obligasi. Materi kelompok 9 yaitu akuntansi aset tetap. Aset tetap merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Aset tetap dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama land, yang kedua buildings, yang ketiga machinery, yang keempat equipment and tools, yang kelima furniture and fixture, dan yang keenam delivery equipment. Menurut S. Munawir pada tahun 2007, aset tetap dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama lahan, yang kedua bangunan gedung, yang ketiga mesin, yang keempat kendaraan, yang kelima perabot, yang keenam investasi, dan yang ketujuh prasarana. Ada 2 pendapat karakteristik aset tetap. Yang pertama menurut George
Weigand pada tahun 2007, dan yang kedua menurut Sumarso SR pada tahun 2005, yang dari keduanya sama-sama tidak untuk dijual ke konsumen dan dalam kegiatan normal perusahaan. Kemudian cara memperoleh dan pencatatannya yaitu yang pertama diperoleh melalui pembelian tunai, yang kedua diperoleh dengan dari angsuran atau kredit, yang ketiga diperoleh melalui ditukar dengan surat-surat berharga, kemudian yang keempat diperoleh dengan cara ditukar dan aktiva tetap yang lain atau trade-in. Kemudian yang kelima, dengan cara dibuat sendiri. Materi kelompok 10 yaitu aset tak berwujud. Aset tak berwujud atau aktiva tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilik suatu aktiva yang berumur panjang. Berikut merupakan yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Yang pertama, pemerintah, yang kedua perusahaan lain, dan yang ketiga penjualan tertentu. Adapun karakteristik aktiva tak berwujud, yang pertama kurang memiliki eksistensi fisik, yang kedua bukan merupakan instrumen keuangan, yang ketiga bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisari. Kemudian klasifikasi dan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, cara ekuisisi, yang kedua dapat diidentifikasi, yang ketiga dapat dipertukarkan, yang keempat periode manfaat yang diharapkan. Adapun pencatatan dan penilaian, yaitu biaya ekuisisi merupakan biaya pasar saat ini dari semua penukar yang diserahkan atau dari aktiva yang diterima. Mana yang lebih dapat ditentukan? Perlakuan akuntansi berbagai jenis aktiva tak berwujud. Adapun aktiva tak berwujud yang dapat dipertukarkan yaitu yang dapat diidentifikasi dan dapat dijual secara terpisah. Contohnya hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, dan biaya organisasi. Materi kelompok 10 yaitu akuntansi liabilitas. Akuntansi liabilitas atau kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti, yang timbul dari keharusan sekarang suatu aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa koda kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Jenis-jenis liabilitas. Yang pertama, liabilitas atau kewajiban kontingensi. Kemudian yang kedua ada liabilitas atau kewajiban lancar. Kemudian ada pula menganalisis liabilitas usaha. Yang pertama rasio utang terhadap aset, dan yang kedua rasio utang terhadap ekuitas. Terbuka perusahaan. Tidak selamanya perusahaan membuat laporan keuangan yang hanya dapat diakses bagian-bagian tertentu. Liabilitas jangka pendek yaitu liabilitas yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek. Tetapi juga liabilitas jangka panjang yaitu liabilitas bisnis dan liabilitas beban. Contoh penerapan hak masyarakat. Yang pertama, mendapat kesamaan dan kepastian di mata hukum dan pemerintah. Kemudian yang kedua, mengeluarkan pendapat, dan yang ketiga, beragama dan beribadah. Kemudian yang keempat, membela negara. Adapun cara penerapan kewajiban masyarakat, yang pertama menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia, yang kedua menjaga kelestarian lingkungan sekitar, yang keempat membayar pajak, dan yang kelima mengikuti pendidikan dasar. Materi kelompok 12 yaitu akuntansi penggajian. Akuntansi penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji, sistem penggajian, dan pengupahan yang ada di sebuah perusahaan. Prosedur untuk penggajian personalia, prosedur pencatatan waktu, dan prosedur penggajian dan pengupahan. Adapun formulir yang digunakan dalam proses pencatatan waktu, yang pertama catatan waktu hadir, yang kedua catatan waktu kerja, dan yang ketiga kombinasi antara catatan waktu hadir dan catatan waktu kerja.
Prosedur ini menggunakan formulir dan laporan, yaitu yang pertama daftar gaji dan cek register, yang kedua cek gaji atau amplop apabila menggunakan cek, kemudian yang keempat laporan gaji karyawan, dan yang kelima catatan gaji karyawan. Materi terakhir yaitu akuntansi untuk persekutuan adalah penggabungan di antara dua orang atau badan bahkan lebih untuk menjalankan suatu perusahaan guna untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perjanjian persekutuan akuntansi dasar persekutuan yang pertama, besarnya investasi dari masing-masing anggota, kemudian yang kedua hak dan kewajiban anggota, yang ketiga pembagian keuntungan, yang keempat buku-buku catatan dan laporan keuangan. Akuntansi pendirian persekutuan berbentuk firman. Firman biasanya didirikan oleh beberapa anggota untuk berusaha bersama-sama guna mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun likuidasi persekutuan sederhana yang mengkonversi seluruh aktiva sekutu menjadi kas dan mendistribusikan kas kepada sekutu pada penyelesaian akhir persekutuan. Adapun pembayaran dengan aset, yang pertama keluarnya sekutu dengan pembayaran dari aset persekutuan merupakan transaksi yang melibatkan persekutuan, baik aset bersih maupun total modal persekutuan sama-sama berkurang. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.